Selamat pagi. Pada pagi hari ini saya berada di sekolah SMPN 8 Satap Tanapino. Saya akan melakukan kegiatan praktik pembelajaran rencana aksi 2. Baik, selamat menyaksikan. Siap, gerak. Boleh langsung baris. Sebelum belajar, bimbing doa dulu ya. Ambil cara yang percaya kita masing-masing berdoa. Siap, berdiri, diangkat. Hari ini masuk semua, ada yang enggak hadir? Tidak. Ada 8 orang ya. Masih ingat pembelajaran minggu lalu? Masih. Norma itu apa? Coba Deli. Norma adalah aturan yang mengikat suatu kelompok atau masyarakat. Macam norma kemarin masih ingat? Empat. Ya, yang pertama kan Norma kesusilaan. Ya, Norma agama. kepada kesusilaan. Dan Hukum. semangat pagi. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Untuk pertemuan hari ini, pembelajaran kita akan melanjutkan materi minggu lalu ya. Ini adalah KD dan indikatornya. KD yang pertama itu kalian memahami norma-norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Nah, Bapak jelaskan ya minggu lalu ya. Terus yang kedua, mengampanyekan perilaku sesuai norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat untuk mewujudkan keadilan. Itu KD-nya. Adapun IPK-nya ada 2 juga. Yang pertama, menelaah atau menganalisis pengertian norma, fungsi-fungsi norma, macam-macam norma, sumber-sumber norma, sanksi-sanksi jika kita melanggar norma, dan contoh-contoh norma dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, nanti kalian mampu menyajikan, membuat dulu ya, ke dalam bentuk pohon literasi, membuat, menyajikan, mempresentasikan di depan kelas ya, hasil telaah yang kalian buat minggu lalu ya, ke dalam bentuk pohon literasi supaya kalian mudah memahami materi pembelajaran tentang norma. Tujuan pembelajarannya yang pertama, peserta didik mampu menelaah pengertian norma, fungsi norma, macam-macam norma, sumber norma, dan sanksi norma serta perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari. Itu tujuan pembelajaran hari ini. Yang kedua, peserta didik mampu membuat atau menyajikan norma, maknanya ya. Terus yang kedua, fungsi norma, tujuan norma, macam-macam norma, sumber norma, sanksi jika kita melanggar norma, dan contoh perilaku norma dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk proyek pohon literasi ya. Ada 2 tujuan pembelajaran hari ini ya. Terus penilaian, jadi yang Bapak nilai itu keaktifan ya. Ada 3 penilaian sikap. Itu keaktifan pada kegiatan belajar mengajar kalian. Yang dinilai yaitu siapa yang rajin bertanya, siapa yang bisa menjawab, terus siapa yang bisa menanggapi, siapa yang memberi masukan dan saran kepada temannya. Itu ada poin penilaian. Yang kedua, keaktifan pada saat pembuatan proyek pohon literasi, kegiatan kelompok ya. Apakah mampu kerjasama dengan kawan lain? Apakah hanya lihat saja kawan kerja? Nanti Bapak nilai juga ya. Kalau kerjasama semua berarti nilainya bagus ya.
Kan ada kadang-kala yang kawan lain kerja, yang lain hanya diam, kan ada ya. Terus kerapian pohon literasi juga nanti Bapak lihat ya. Bagus dah kalian buatnya ya. Sesuai enggak dengan materi pelajarannya. Terus kalau saat presentasi bisa enggak kalian ngomong di depan, mempresentasikan ke teman-teman, menjelaskan ke kawan-kawan hasil kalian. Terus kalau ada kawan yang menjawab, yang bertanya, bisa enggak kalian menjawabnya di depan gitu ya. Itu poin penilaian. Itu ya. Jadi yang pengetahuan nanti Bapak beri soal ya. Ada Bapak soal kawan-kawan. Bapak atur kelompoknya. Yang kelompok 1 coba angkat tangan. Yang kami pilih kemarin. Kelompok 1 posisinya di sebelah sini nanti ya, sebelah kiri Bapak ya. Yang kelompok 2 hadir 2 ya. Di sebelah kanan Bapak. Sekarang boleh kalian gabung dengan kelompok susun meja kemudian yang rapi, yang tertib ya. Sebelum kalian kerjakan ada langkah-langkahnya, nanti kalian dengarkan. Yang pertama kalian siapkan resumenya. Terus yang kedua ini kertas manila atau karton. Sudah ada semua? Nanti dua kelompoknya, kelompok 1 ini ya, kelompok 2 maka nanti bagi tugas kawan-kawannya ya. Terus yang ketiga, kalau sudah ada alat dan bahannya sudah ada semua, silakan dibagi. Nah, ada cat, ada pulpen, ada apa. Terus yang selanjutnya, langkah selanjutnya, kedua kelas bagi tugas kelompoknya ya. Ada yang buat gambar pokoknya. Ini tugasnya untuk kelompok 1 kalian membuat pohon literasi terkait dengan norma agama dan norma kesusilaan. Kelompok 2 tugas kalian membuat pohon literasi norma kesopanan dan hukum. Jadi sampai data di samping ini kenapa? Bawah data. Ya, pero
manusia. Sanksi menyesal terhadap perbuatan salahnya tersebut. Fungsi menciptakan keselamatan hubungan bagi setiap anggotanya. Contoh, tidak menghina orang lain. Contoh, tidak mencontek saat ulangan. Contoh, tidak mengerjakan orang lain. Terima kasih. Silakan yang mau menanggapi, mau bertanya terkait dengan materi norma agama dan norma kesusilaan yang barusan dipresentasi oleh kelompok 1. Kalau mau bertanya angkat tangan dulu ya. Ya, Mara boleh. Mau ke siapa? Iya, nanti jawab ya. Kalau dia belum pas jawabannya boleh ditambahkan yang lainnya ya. Pengertian norma agama adalah Ya, Mara. peraturan hidup yang bersih, yang berisi perintah, larangan dan ajaran-ajaran dari Ya. Mara. Atau yang lain mau nambah boleh nanti tambahkan. Itu sumbernya dari wahyu Tuhan, Pak. ya. Ke- Oke, siapa? Maaf lagi. Siapa? Fungsi norma kesusilaan. Ya. Coba lihat ke Medi, yuk. Menciptakan keselamatan hubungan bagi setiap anggotanya. Ya. Gimana? Paham? Yang lainnya boleh contoh. Ya. Apa contoh-contoh norma hukum? Norma kesusilaan. Contoh tidak menghina orang lain. Contoh tidak mencontek saat ulangan. Demikian presentasi soal literasi kami. Terima kasih. Jelas soalnya. Jadi jelas norma itu adalah sebuah aturan dalam masa mengatur perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Itu normanya harus dipahami ya. Norma itu ada 4: agama, kesopanan, kesusilaan, dan hukum. Kalau norma agama jelas norma yang bersumber dari Tuhan ya, yang dipresentasikan kelompok 1 tadi. Terus yang masa ya, hidup kita dalam masyarakat. Yang ketiga norma kesusilaan, sumbernya dari ya. Yang keempat hukum, sumbernya dari pemerintah. Terus sanksinya, ini ada sumber sanksi. Kalau norma agama sanksi kalau kita melanggar itu dosa. Kalau norma kesusilaan sanksi ya akan rasa menyesal pasti ya, rasa bersalah. Terus norma kesopanan, kalau kita melanggarnya kita akan dikucilkan dari pergaulan di Masyarakat. ya. Terakhir adalah hukum, kalau kita melanggar hukum apa? Dihukum ya, sesuai dengan hukum yang berlaku ya. Paham semua? Ya, itu hukumnya kita. Ayo kita berdoa menurut agama itu jadi masing-masing berdoa mulai. Selesai. Siap berdiri.